Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ayam Hias Kulonprogo. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memperbaiki tanduk domba yang tidak presisi. Jadi tanduk domba itu tidak seimbang antara satu dan satunya. Nah, ini yang sebelah kanan agak mencong. Alat yang digunakan itu adalah tetes tebu, besi kolong, korek dan oncor, terus kain handuk bekas sama air kanebo. Itu yang alat digunakan. Dan langsung saja kita mulai melakukan pengolesan tetes tebu ke tanduk domba tersebut. Usahakan pengolesan harus merata agar nanti ketika melakukan proses pembakaran tidak mengalami rusak tanduk tersebut. Jangan lupa handuk bekas harus dikasih air atau dalam keadaan basah lebih bagus, semua harus basah agar nanti ketika mengalami semburan kobaran api itu tidak tembus sampai kepala yang akan mengakibatkan domba tersebut kaget dan akhirnya malah berontak terus. Saya memulai proses pembakaran. Proses pembakaran perlu diperhatikan buat teman-teman yang ingin memperbaiki tanduk domba yang tidak presisi, yaitu harus pelan-pelan proses pembakarannya. Kita harus menggunakan feeling yang sangat tajam. Jangan sampai kita membakarnya satu tempat dan tidak pindah-pindah. Itu harus kita tahu takarannya, atas atau bawah atau samping itu harus seimbang agar domba tersebut tanduknya tidak panas sampai ke dalam. Bagi teman-teman yang ingin melakukan perbaikan tanduk domba sendiri, perlu diingat perbaikan tanduk akan lebih mudah ketika melakukannya tidak terlambat. Jadi luki-luki dari gelombang-gelombang dari tanduk tersebut belum muncul, itu akan lebih mudah memperbaikinya ketimbang nanti setelah dewasa atau tua itu agak susah, mungkin hanya bisa 20% perubahannya. Tapi kalau dalam keadaan muda itu perubahannya itu sangat signifikan. Jangan lupa setelah tetes tebu itu kering atau terbakar, kita tambah lagi olesan tetes tebu tersebut ke domba tanduk. Nanti kalau teman-teman bisa sampai telat, itu malah yang terjadi tanduk domba itu malah rusak. Kalau nggak rusak biasanya membekas seperti kebakar coklat itu susah nanti untuk menghilangkannya. Walaupun diamplas, nanti hasilnya setelah diamplas tetap tanduk itu tidak bisa seperti berminyak, pasti kusam. Kita melakukan pembakaran, sesuaikan dengan kebutuhannya, jangan sampai kemana-mana, mana yang akan ditekuk atau mana yang akan dirubah itu harus difokuskan. Setelah lumayan agak panas, biasanya itu dipegang tangan itu agak lentur, nah kita baru melakukan pembengkokan dengan besi kolong yang saya sebutkan tadi. Besi kolong bisa menggunakan seperti ini ya teman-teman. Kalau bisa dialasi kain besi kolongnya agar nanti juga tidak membekas di tanduk ketika kita melakukannya. Pelan-pelan, jangan sampai kita terburu-buru. Karena saya ini menganggap perbaikan ini sudah agak telat, jadi harus benar-benar ekstra dalam kehati-hatian dan harus pelan-pelan betul untuk melakukan pemanasan dengan kobaran api tersebut. Kita pelan-pelan lalu kita oles lagi, nanti dibakar lagi. Jangan terburu-buru, kalau terburu-buru pasti panas sampai dalam.
Apakah ini tidak panas? Kita tahu ketika tanduk itu seperti halnya kita kuku yang sudah keluar itu biasanya tidak memiliki saraf, dan untuk rasa sakit insya Allah juga tidak begitu terasa buat si domba tersebut. Tanduknya juga seperti kukunya itu juga kalau kita potong tetap tidak sakit. Namun di dalam tanduk tersebut juga ada tunas, anak dari tanduk tersebut. Ketika tanduk itu patah atau copot, itu biasanya tetap tumbuh lagi karena seperti kuku. Ini yang akan saya tekuk, yaitu bagian tengah, pongkol tengah. Jadi saya memang melakukan pembakaran itu memprioritaskan di tengah dulu. Saya mulai pelan-pelan, perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Nanti kalau terburu-buru yang terjadi malah bisa patah atau fatal, nanti malah jadi domba cacat seperti itu. Usahakan teman-teman ketika mau melakukan perbaikan domba, tanduknya itu dibantu sama satu rekan, jadi agak mudah nanti untuk megangin, untuk membentuknya, ibaratnya gimana ya, untuk memposisikan itu akan lebih mudah ketika kita memiliki satu teman yang membantu. Kalau saya sendiri, karena saya sudah melakukan beberapa kali untuk perbaikan tanduk seperti ini. Mungkin channel Ayam Hias Kulon Progo ini temanya tentang ayam hias, namun kenapa saya sering mengunggah tentang domba, karena saya itu hobinya dari kelas 3 SD itu saya melihara domba. Dari kecil SD itu saya setiap habis sekolah itu saya selalu angon domba. Dari dulu memang saya suka, apalagi kita tahu ketika kita memelihara domba, ketika kita bisa menyayangi. Semenjak saya sudah full si pelihara itu berbagai hobiku, pengiriman ayam hias, pengadaan barang ayam hias itu saya masih menyempatkan diri untuk merawat 9 ekor domba. Nah, jangan lupa ya untuk teman-teman ketika sudah agak sesuai yang kita tentukan pembentukan perbaikan tanduk tersebut, langsung disiram air. Itu tujuannya agar nanti cepet dingin. Nah, itu tidak akan kembali lagi. Namun ketika masih panas nggak disiram air, biasanya kembali mentah lagi. Setelah itu oleskan lagi, jangan lupa tetap tetes tebu itu yang utama. Bisa menggunakan kecap, tapi mahal kalau kecap. Tetes tebu itu fungsinya agar tidak rusak tanduknya. Ya mungkin melanjutkan yang tadi, kenapa saya tetap di waktu sibuk tentang ayam hias, saya masih mau merawat 9 ekor domba, itu karena saya mengambil sisi keberkahan dari memelihara domba. Memelihara domba itu butuh kesabaran. Gimana ya, ketika kita capek, domba berisik, lapar, atau malah ketika kandang itu pintunya terbuka nanti semua keluar, itu kalau kita tidak sabar malah emosi sendiri. Nah di situ ya, ini setelah tadi ya perbedaan yang dari tadi, nah ini udah agak mulai presisi. Besok 1 bulan lagi akan saya ulang lagi karena ini belum sesuai apa yang saya harapkan, jadi harus pelan-pelan, jangan terburu-buru atau jangan memaksa karena ini terlalu over. Ya mungkin sekian dari saya, tutorial bagaimana memperbaiki tanduk domba. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.